naskah apa pengertian berkah? Nikmat yang bertambah. Nikmat yang bertambah. Alhamdulillah. Satunya saja ciri-ciri nikmat berkah. Selalu salat dalam izin Allah. Alhamdulillah. Acara selanjutnya Tausiah pada malam Ramadan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kaswani Ismail SHG. Kepada beliau memberikan tempat dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak pengurus Masjid Jamatul Rahman yang dimuliakan, kemudian yang kita muliakan, yang kita banggakan, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Jamatul Rahman, Bapak Ibu Panitia Ramadan yang bekerja setiap harinya, mengingatkan Bapak Ibu yang mengantarkan taklim pada malamnya, berbukanya, kemarinnya, menjaga kita sahur. Mudah-mudahan panitia Ramadan kita ini amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk malam yang ke-12, berarti kita sudah berpuasa 11 hari dengan hari yang terik panas. Kalau anak-anak diuji sekali, namun kita selaku orang tua tetap menyelamatkan puasanya. Alhamdulillah anak-anak kita selamat juga puasanya. Baik, Bapak Ibu yang hormati, judul serta penerang Ramadan kita tidak lama karena ini babak yang kedua. Judul serta penerang Ramadan kita, sudahkah hidup kita berkah? Nah, ini judulnya berupa pertanyaan. Sudahkah hidup kita berkah? Bapak Ibu yang menghormati, berkah itu apa? Berkah menurut bahasa Arab bisa berarti nikmat yang banyak, atau berkah itu bertambah. Jadi berkah itu dalam istilah bahasa disebut juga dengan mubarak atau tabarruk, yang artinya itulah bertambah. Nikmat yang banyak semakin bertambah dengan kehidupan yang berkah. Jadi kalau tidak berkah tidak perlu. Kehidupan seseorang tidak berkah, tidak ada yang bertambah. Yang ada dalam kehidupan rumah tangganya akan terasa rumit, sempit. Itu kebalikan dari kehidupan berkah. Nah, kalau kita lihat dalam kamus besar Indonesia, berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Adik-adik mencatat, ada kuis ya. Jadi berkah itu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu berkah. Mendatangkan kebaikan yang banyak bagi kehidupan manusia. Itu berkah. Menurut Imam Al-Ghazali, bertambahnya kebaikan. Seseorang yang telah mendapatkan keberkahan dalam rumah tangganya, bertambah kebaikannya. Kebaikan yang banyak. Pokoknya di segi kebajikan bertambah. Mendapat istri, bertambah kebaikan istri tadi.
sudah patuh, bertambah patuhnya kepada suami. Istri semakin menyenangi, senang tadi bertambah senangnya, itulah yang dikatakan berkah itu. Mendapatkan suami sudah baik, bertambah baik. Sudah bertanggung jawab, dia bertambah tanggung jawabnya itu. Berkah. Yang gak berkah itu yang susah. Dapat suami, dapat. Tapi kalau suami apa balik? Kacau. Dapat istri, dapat juga istri. Tapi tiap pagi suaminya bangunkan. Bertambah-tambah malasnya. Itu kebalikan dari berkah. Yang berkah tadi bertambah suasana kebajikan dalam rumah tangga kita. Dalam Al-Quran, kenapa itu terjadi keberkahan? Kita baca Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu wa ahaznahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi untuk mendapatkan keberkahan itu ada syarat dalam Al-Quran ini. Apa syaratnya? Amanu wattaqaw. Wattaqaw. Amanu itu beriman kepada Allah. Wattaqaw bertakwa juga kepada Allah. Selama seseorang itu meyakini dengan baik, menjalankan keimanan kepada Allah dan takut dan menjalankan segala perintah Allah, penduduk bumi ini, itu janji Allah, akan terbukalah pintu-pintu rahmat untuk kebaikan dari langit dan dari bumi. Tetapi apabila umat ini durhaka kepada Allah, tertutuplah pintu rahmat dari langit, tertutup dari bumi. Tahun 80 Pak. Itu kalau awak sudah panen tuh apa nih? Itu semua menghitung Pak. Berzakat. Saya ingat dalam 8 bulan tuh, sehingga ditumbuh dari bumi ini buah mangga, buah kuku, buah durian, berserak-serak dan berjalan tahun itu. Tapi waktu itu memang anak-anak kita ini ke surau, ibu-ibunya ke surau mengaji, beriman dan bertakwa kepada Allah. Sekarang lah sibuk nonton sinetron aja lepas. Nggak nyaman dalam sholat itu dengan sinetron itu. Sinetron ini hidupkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikirnya tadi tengok TV aja kan. Sekarang tidak siapa kita tengok seperti itu. Jadi tidak begitu masuk ke dalam hati apa yang kita pikirkan tadi, tipis sekali. Itu satu. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mendapatkan rumah tangga yang berkah itu, ciri-cirinya seperti apa? Ada tak barangkali pada diri kita? Ciri-ciri orang yang di dalam rumah tangga itu mendapatkan rumah tangga yang berkah, dapat suami yang berkah, dapat istri yang berkah, dapat anak yang berkah. Satu, merasa nikmat di dalam waktu beribadah. Asalkan tidak ada nikmat dalam beribadah, itu dapat kita jawab. Kalau belum ada lagi, kita usahakan. Ini yang pertama. Orang kehidupan berkah tadi merasa nikmat di dalam beribadah. Kata Allah, "Faman yuridullahu ayyuhdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, terbukalah dadanya untuk menjalankan agama. Artinya lapang dadanya, bersih hatinya.
Kalau dia beribadah, kalau sudah lapang dadanya, segala sesuatu itu dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas. Ikhlas. Itu satu. Yang kedua, ada pada diri kita ciri-cirinya itu konsisten atau istiqomah dalam kebajikan. Konsisten dalam semua bentuk kebajikan. Baca Al-Quran baiklah, baik, konsisten dia baca Al-Quran. Sholat duha, sunat, baik, konsisten tak dia dengan sholat duhanya. Bangun di malam hari untuk menjadi hubungan dengan Allah. Tahajudkah dia? Baikkah itu? Baik, kalau baik konsisten tak dia jalankan. Nah, seperti itu orang yang berkah kehidupan. Kalau sudah berkah itu saya katakan ringan baginya, timbul keikhlasan dalam beribadah, dirasakannya begitu nikmat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, selalu sabar menghadapi ujian dari Allah. Dan ada kita yang diuji oleh Allah. Semua kita pasti diuji oleh Allah. Ini anak kita nih banyak imam. Yang satu baik kelakuannya, rajin berdoa. Yang satunya, tak dapat diharapkan. Dipanggil, oh juang, tak jawab, juang. Dipanggil orang-orang, menjadi dengan jawab. Itu ujian bagi kita. Ujian apa? Ujian kesabaran. Lanjut. Kemudian ada cara untuk meraih hidup berkah itu. Nah, ini ada yang mencatat. Ada 3 cara untuk meraih hidup berkah. Yang pertama, tetaplah bertakwa kepada Allah sesuai dengan ayat tadi. Jika ingin mendapatkan keberkahan hidup. Yang kedua, bersedekah dan mengajarkan kebajikan kepada umat. Ternyata dengan bersedekah tadi apa yang dikatakan oleh adik kita tadi, itu artinya kita sudah membuka janji dengan Allah. Karena Allah berjanji dengan orang bersedekah itu akan mengganti. Jadi bagi kita yang susah rezeki kita, sulit rezeki kita, buka dengan banyak bersedekah. Kata Rasulullah sebaiknya kita bersedekah itu sebelum sholat subuh. Jadi masuk subuh cari infak. Pada saat itu bertemu 2 malaikat. Malaikat malam dengan malaikat disaksikannya bahwa kita telah memberikan janji dengan Allah. Karena Allah berjanji akan mengganti apa yang kita infak. Coba diamalkan. Tetap dalam berbuat kebajikan. Yang ketiga, bersilaturahmi. Terjalin hubungan baik, suami istri baik hubungan, anak dengan ayah baik hubungan, kakek dengan cucunya baik hubungannya, paman dengan kemenakan baik hubungannya. Tapi kebanyakan macam-macam. Paman dengan kemenakan dan berhubungan. Jangankan paman dengan kemenakan lagi, saudara aja kakak abangnya dan berhubungan. Nah, sampailah ini sekarang ini sudah 12. Masuk ke malam 12 kita berpuasa. Belum juga lagi bertegur sapa. Artinya dia memutuskan silaturahim. Silaturahim apabila terputus 3 hari dapat tegur sapa. Kalau kita meninggal artinya seperti Yahudi dan Nas. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, rugi kita. Sebelum puasa, ketika Nabi Muhammad naik ke mimbar itu, naik tangga pertama, amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Selesai Jumat orang ribut menanyakan kepada apa yang kau amin kepada Rasulullah? Ada 3 doa malaikat. Pertama, jangan engkau terima puasa anak yang durhaka kepada orang. Ada anak yang masih durhaka belum mendapatkan maaf, belum terlambat lagi minta maaf. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suami. Ketiga, orang yang tidak bertegur sapa memutuskan silaturahmi. Inilah barangkali yang dapat saya inginkan jika hendak mendapatkan kehidupan berkah, bertakwalah dan berimanlah kepada Allah. Terima kasih.
Mohon maaf, sebelum saya tutup ada pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya satu untuk anak laki-laki, satu anak perempuan. Oke, ya. Pertanyaan yang pertama, kan sudah saya jelaskan tadi itu pengertian berkah. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian berkah? Ayo. Ayo. Lama baru nunjuknya. Siapa namanya? Askar. Kelas berapa? Kelas 3 Di? SD Seniku. Cobalah menurut Askar apa pengertian berkah? Nikmat yang bertambah. Nikmat yang bertambah. Alhamdulillah menyimak anak kita nih. Nih hadiahnya. Bagus. Untuk anak perempuan satu lagi ya. Ada tadi di antara 3 ciri-ciri orang kehidupannya yang berkah itu. Sebutkan salah satu di antara ciri-ciri kehidupan yang berkah itu. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, kelas berapa sekarang? Kelas 3. Masuk ke kelas salah satunya saja ciri-ciri kehidupan yang berkah. Selalu sabar dalam ujian Allah. Alhamdulillah. Bagus jawabannya. Nih, hadiahnya. Bapak Ibu yang masalah tarawih di rumah, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah.